Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dialah yang menjadikan segalanya untuk kehidupan bagi yang diciptakannya. Sebab itu, pujilah Dia hai segenap ciptaannya. Dia yang memelihara kita. Dia yang menjadikan apa yang perlu bagi kita. Allah itu murah hati bagi semua yang dijadikannya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Melalui ibadah minggu pada hari ini, kita dipanggil untuk melestarikan budaya. Karena itu marilah kita melestarikan budaya yang baik menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Janganlah kita melenyapkan budaya, tetapi memeliharanya dengan baik sesuai dengan apa yang diaturkan oleh gereja kita yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Kita puji dan muliakan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Datanglah dengan sukacita memuji Dia. Kita bernyanyi dari nyanyian AKBP nomor 565 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 192
ayat 1 dan ayat 5. Hukum Tuhan pada kita pada minggu ke-19 setelah Trinitatis ini, yaitu Konfesi HKBP pasal 1 B bagian kedua. Allah Anak. Allah Anak adalah Yesus Kristus, penyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus. Sebelum Adam mengenal suami, Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapanya. Karena itulah Dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama di atas segala nama, agar semua lutut di surga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya, sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan ayat 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, jika saudara kami mengalami kesusahan dan penderitaan, sering sekali kami menyalahkan saudara kami. Sering kami mengatakan itu adalah karena dosanya atau karena perbuatannya yang kurang baik. Akhirnya, kalau ada yang mengalami penderitaan dan kesusahan, bukannya terhibur, malahan semakin menderita dan bahkan putus asa. Padahal di dalam hidup ini, kalau terjadi penderitaan dan kesusahan seperti yang dialami Ayub, hal itu adalah supaya nyata pekerjaan Allah di dalam hidupnya. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami agar kami tidak terlalu gampang menghakimi saudara kami, tetapi biarlah melalui apa yang terjadi dalam hidup ini, nyata pekerjaan Allah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, ajarlah kami supaya tidak tergoda untuk menghukumi saudara kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 265 ayat 1.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-19 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Marilah kita baca secara responsoria. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saat ku diberi dia? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2 gandum. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, inilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana dan di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita memasuki untuk bersaat doa syafaat yang dipimpin oleh dari anggota keluarga kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 399 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari ini dalam ibadah minggu kita yang ke-19 yang mengambil topik melestarikan budaya, diambil dari kitab Ayub pasalnya yang ke-42 atau pasal yang terakhir dalam kitab Ayub, dimulai dari ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Ayub 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Marilah kita mengikutinya di dalam hati. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Yakub, Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub
Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan Kuterima, supaya Aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang Aku seperti hamba-Ku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, tentu di dalam dinamika kehidupan kita ada pasang surutnya kehidupan. Tidak ada orang, saya kira, yang dalam hidupnya ini seluruh perjalanan hidupnya berjalan mulus-mulus saja. Namun terkadang pun onak, bahkan ada banyak orang yang harus jatuh sampai ke titik nadir di dalam kehidupannya. Di dalam perjalanan hidup kita dan dinamika perjalanan hidup ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan ketekunan untuk mencapai suatu tujuan yang pasti. Kerja keras dan juga penuh dengan tuntunan, dan utamanya tuntunan firman Tuhan. Hari ini kita diberi kekuatan di dalam hidup ini, manakala orang yang selalu tekun dan setia kepada Tuhan, dia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Dan akhir daripada hidup orang yang setia dan mengandalkan Tuhan, pada akhirnya akan memperoleh kebahagiaan sebagaimana janji Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan bahwa Ayub ini adalah seorang laki-laki dari tanah Uz, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah jati diri daripada Ayub.
Dia orang yang punya karakter dan mempunyai integritas. Dan sekalipun di dalam narasi Alkitab kita, informasi yang kita dapat, dia ini adalah orang yang kaya raya. Dan barangkali kalau kita membuat hitung-hitungan, dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Tentu kalau kita buat dalam matematika, dalam hitungan sekarang, berapa nilai atau harga seekor kambing domba, nilai seekor kambing atau nilai seekor lembu, nilai seekor unta, dan semuanya itu pasti menunjukkan angka-angka puluhan miliar. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bahkan ada yang mengatakan bahwa paling tidak angka fantastis sebagai angka harta daripada Ayub pada saat itu sampai 100 miliar kurang lebih. Tentu dalam segi finansial, segi ekonomi, dia adalah orang yang makmur dan kaya raya. Namun sebagai orang kaya raya, firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah orang yang saleh dan hidup jujur. Atau paling tidak hasil yang dia capai pada saat itu bukanlah daripada hasil kecurangan atau mengambil dari hal-hal yang tidak benar, namun dia dikatakan hidup saleh dan jujur. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam kesetiaannya itulah dalam narasi firman Tuhan kita ketahui bahwa ternyata iblis datang dan menunjukkan kecemburuannya dan membuat sesuatu tanggapan yang juga mungkin barangkali pada saat itu orang-orang pada zamannya Ayub ini mengatakan bahwa orang-orang kaya itu adalah orang yang terberkati dan orang-orang yang menderita itu adalah orang-orang yang terkutuk oleh karena dosanya. Dalam kitab Ayub ini kita memperoleh informasi atau paling tidak suatu pelajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan, bahwasanya orang yang saleh pun, orang yang setia dan tekun kepada berdoa serta setia kepada Tuhan boleh saja menderita. Hal yang sama Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Dia harus menderita oleh karena imannya kepada Tuhan. Itu dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa belakangan ini, di mana orang-orang beriman kepada Tuhan kita, kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan, banyak sekali mendapat penderitaan. Di mana ada gereja-gereja kita yang terbakar, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang teraniaya. Mereka semua teraniaya karena imannya. Namun janji Tuhan sungguh sangat mengajarkan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang teraniaya. Semua orang yang teraniaya oleh karena imannya, tentu ini akan mendapat tempat yang istimewa di hadapan Tuhan kita, karena mereka sudah membuktikan arti daripada iman. Dari sejarah Alkitab kita ketahui mereka-mereka yang menderita oleh karena iman, yang setia di dalam iman, mereka mempunyai akhir hidup yang bahagia. Mereka menyambut penderitaan itu sebagai sesuatu yang membanggakan, dan dia bangga menanggung itu dan berbuat seperti itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena bagi dia hidup kekal bersama Tuhan itulah yang paling utama
dan penting. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita juga mendapat firman Tuhan sebagai peneguhan kepada kita bahwa tidaklah sia-sia iman orang yang setia di dalam kehidupannya. Kita boleh menerima firman Tuhan sebagaimana Paulus juga menyerukan kepada kita dalam 1 Korintus 15 ayat 58 supaya kita setia, berdiri teguh dan jangan goyah, sebab di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita tadi telah membaca firman Tuhan bahwa Ayub ini sesungguhnya di samping dia memiliki banyak harta, namun dia juga memiliki kenalan, bahkan disebut sahabat. Ada 3 orang sahabat yang melekat kepada Ayub, sebagaimana kita tahu dalam firman Tuhan, yaitu Elifas, Bildad, dan Zophar. Ketika orang ini di dalam perasaan sayang memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada Ayub yang menderita, di mana dia menderita dengan kehilangan semua hartanya, semua yang dia miliki, apa yang dahulu dia miliki sekarang lenyap seketika. Bahkan anak-anak yang dia kasihi, 10 orang putra-putrinya, 7 anak dan 3 orang anak perempuannya lenyap, mati oleh musibah. Dan hartanya lenyap oleh malapetaka yang menimpa dia. Pada saat itu datanglah sahabat-sahabat ini untuk menguatkan dia. Namun sebagaimana kita baca di dalam firman Tuhan tadi bahwa ajaran atau nasihat mereka itu tidak sesuai dengan yang dianut dan yang dipahami dan yang dimengerti dan diyakini oleh Yahudi. Sahabat-sahabat ini mengatakan bahwa tidak ada orang benar, tidak ada orang saleh yang menderita, tidak ada orang yang baik yang menderita. Bahwa orang yang menderita itu adalah orang yang berdosa, yang sudah melanggar hukum Tuhan. Tetapi di dalam jaminan integritas, jaminan yang dikatakan oleh Ayub di sini, bagaimana dia memandang segala sesuatu persoalan di dalam hidupnya. Menarik Bapak Ibu, ketika anak-anaknya meninggal, ini suatu pengakuan yang luar biasa, yang barangkali jarang sekali orang dapat mengaku dan berkata seperti itu. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Manakala apa yang sudah ada di hadapan mata, sudah di tangan selama ini, sudah menjadi milik kita, tiba-tiba lenyap. Sungguh jarang orang mengatakan, bahkan bersyukur kepada Tuhan, seperti Ayub yang mengatakan, terpujilah Tuhan. Dan ketika harta yang dimilikinya itu lenyap, juga dia merasa bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bagaimana mungkin orang dapat menganggap seperti itu sebagai perbuatan Tuhan? Tentu ada banyak orang yang akhirnya menggugat Tuhan atas derita yang dia tanggung. Di manakah Engkau Tuhan? Tidak adil, hidup tidak adil, Tuhan tidak adil. Kenapa saya? Kenapa mesti saya? Kenapa bukan mereka? Namun Ayub di sini menerima itu dan tetap setia kepada Tuhan. Dan menariknya di sini Bapak Ibu, bagaimana Ayub setia berdoa bagi teman-temannya. Di saat dia menderita sekalipun, dia harus mampu berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Terlarut dalam penderitaan, orang bisa saja menjadi terfokus kepada dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri, keadaannya sendiri. Namun Ayub mampu melihat kepentingan orang lain juga yang perlu didoakan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat, seandainya kita membuat nilai penderitaan itu dari angka 1 sampai 10, maka penderitaan Ayub ini adalah poin tertinggi, nilai tertinggi 10. Kenapa tidak? Harta lenyap, anak-anak hilang, lenyap, mati, dan bahkan istri yang seharusnya menjadi penopang utama di dalam hidupnya juga turut serta meninggalkan dan menghujat dia. Sahabat-sahabatnya juga menyatakan hal yang salah dari apa yang dia yakini. Namun istimewanya Ayub adalah teguh di dalam iman, setia dalam iman, teguh dalam pendiriannya, dalam integritasnya, di dalam iman kepada Tuhan. Dia tidak merubah sikapnya, dia tidak terpengaruh kepada lingkungannya, dia tidak terpengaruh kepada istrinya, dia tidak terpengaruh juga kepada sahabat-sahabatnya. Setia kepada kebenaran sejati yang dia anut. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Apakah kita setia kepada pendirian tentang iman, pengenalan kepada Tuhan? Atau barangkali sekarang ini, pada saat kita sedang menderita, pada saat kita sedang berhadapan dengan pandemi ini, jangan-jangan saudaraku, kita sudah akhirnya meragukan kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, sehingga kita akhirnya mengalihkan pandangan kita kepada ilah lain dan juga meragukan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub bukanlah sedemikian. Kalau mungkin kita juga mau membuat satu nilai tentang penderitaan kita, sudah dinilai berapakah penderitaan kita? Sebagaimana tadi saya katakan bahwa kalau Ayub ini dinilai paling tinggi, nilai 10 penderitaan, nilai yang paling akhir. Nilai berapakah penderitaanmu saat ini? Seberat apakah menurut kamu? Ataukah kita merasa sekarang kita lagi yang paling malang dalam hidup ini? Apakah ada lagi orang yang lebih malang dari kita? Kepada saat ini diajak oleh firman Tuhan, setialah kepada Allah kita. Jangan surut iman percaya kita kepada Tuhan. Membiasakan diri untuk tetap setia beribadah, tetap setia kepada kebenaran sejati. Bukankah begitu banyak orang ketika mengalami penderitaan sebagaimana tadi, akhirnya menghujat Tuhan, menggugat Tuhan. Ada banyak orang ketika menderita, dia akhirnya meninggalkan gereja, meninggalkan hidup berdoa. Ada orang yang akhirnya mencari jalan pintas. Tapi jangan lupa Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada banyak juga orang yang dahulunya harus mengalami jatuh bangun di dalam hidupnya sebelum mencapai kejayaannya sekarang. Ada orang yang melihat bahwa kegagalan itu adalah sesuatu keberhasilan yang tertunda dan dia harus bertekun mengulang kembali apa yang harus dia lakukan hingga pada suatu saat nanti dia tiba dalam suksesnya. Ada banyak cerita yang kita dengar bagaimana orang-orang beriman itu harus digodok dulu di dalam derita yang amat sangat sampai akhirnya dia tiba pada puncak di dalam kehidupannya. Ayub pada saat dia menerima itu semua, kemudian dia berdoa kepada sahabat-sahabatnya. Dia tidak mengutuki sahabat-sahabatnya itu, tapi dia berdoa bagi mereka. Hari ini juga diberitahukan oleh firman Tuhan, ketika dia setia di dalam iman, ketika dia tekun di dalam doa-doa kepada Tuhan, maka dipulihkanlah hidupnya. Inilah yang dilakukan dan yang diperbuat oleh Tuhan kepada kita, memulihkan kehidupan ini.
Bukankah dahulu kita telah jatuh ke dalam dosa, ke lumpur dosa, kita akan mati di dalam dosa itu. Namun Tuhan kita datang dan memulihkan hidup kita sehingga kembali menjadi milik Tuhan. Ayub juga dipulihkan hidupnya, dikembalikan, bahkan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa ternyata Tuhan memberkati hidupnya bahkan 2 kali lipat dari apa yang dahulu yang menjadi miliknya. Dahulu hanya 7.000, sekarang menjadi 14.000. Dahulu hanya 500 pasang, sekarang menjadi 1.000 pasang. Itu semua oleh karena kesetiaannya di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan daripada Abraham lebih baik dari yang dahulu, lebih baik daripada yang dahulu dia alami sebelumnya. Dan juga dipulihkannya kembali anaknya yang dahulu meninggal dan mati, diberikan lagi dan dikaruniakan lagi 7 orang anak dan 3 orang anak perempuan. Dan menurut firman Tuhan, ketiga anak perempuan ini yang paling cantik di seluruh negeri, tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Tentu dalam firman Tuhan ini yang dikatakan di sini bukan hanya secara fisik, namun juga secara batin yang indah. Benar-benar Tuhan menjadi tuntunan kehidupannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemulihan ini adalah karunia Tuhan. Bahwa Allah tidak membiarkan selama-lamanya orang yang dikasihinya di dalam penderitaan itu. Dia tidak tinggal diam atas peristiwa kejatuhan daripada orang-orang yang percaya. Namun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Itu jaminan firman Tuhan, bahwasanya seluruh kejadian yang dialami orang-orang beriman itu semuanya dikatakan Allah turut bekerja di dalam Rom 8 ayat 28. Maka berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuji aku. Itu adalah seruan firman Tuhan kepada kita. Sehingga sekalipun kita sedang menghadapi penderitaan, dan saat ini penderitaan juga sedang menimpa dunia, menimpa kita semua, berserulah kepada Tuhan. Dan tetaplah setia beribadah kepada Tuhan, membudayakan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Bukanlah orang yang berbudaya itu adalah orang yang cerdas. Semakin tinggi budayanya, semakin tinggi tingkat kecerdasannya. Maka biasakanlah, Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Bahwa jelas di dalam firman Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi beribadah itu sangat bermanfaat sekarang dan kapanpun. Itu yang kita temukan dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8. Membiasakan diri. Jangan tinggalkan kebiasaan yang baik itu, kebiasaan beribadah. Jangan tinggalkan kebenaran-kebenaran sejati karena adanya orang yang mencoba meruntuhkan keyakinan kita, merusak iman percaya kita. Setialah beribadah kepada Tuhan. Lestarikanlah budaya beribadah dalam kehidupan kita. Jadikanlah kita menjadi orang yang berbudaya, yang selalu setia di dalam iman kepada Tuhan, dan punya jati diri yang jelas, punya integritas. Sekalipun kita harus menderita, namun di dalam penderitaan itu kita menunjukkan nilai diri yang benar di hadapan setiap orang. Sehingga sekalipun kita jatuh ke dalam lumpur itu, tapi karena kita adalah emas, kita tetap sebagai orang yang berharga dan penting. Dan sekalipun tidak penting di hadapan orang, namun berharga di mata Tuhan, kita adalah miliknya.
Dan kelak kita akan memperoleh kebahagiaan sebagaimana janji Tuhan. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Dia memperoleh berkat lebih dari lejimnya orang. Kalau di dalam firman Tuhan, Mazmur 90 mengatakan bahwa umur manusia hanya sampai 70 tahun. Dan bila sampai 80 tahun, bahwa dia akan menderita. Bagian hidupnya adalah penderitaan. Namun Ayub memperoleh umur 140. Yang mau dikatakan di sini adalah bahwa kita akan memperoleh berkat lebih daripada orang-orang lain. Sekalipun mungkin kita hanya memiliki umur berapa puluh tahun seturut dengan kehendak Tuhan, namun kita diliputi sukacita, akhir bahagia, happy ending di dalam kehidupan kita. Bukan berakhir di dalam derita, namun berakhir di dalam sukacita penuh kebahagiaan. Dan akhirnya kita menutup mata dengan wajah tersenyum dan kita menyerahkan sepenuhnya, ya Allah, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Pada saat itulah kita berada di dalam pangkuan Tuhan. Biarlah penderitaan yang kita hadapi saat ini melatih kita untuk semakin tekun beribadah kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, di dalam dinamika kehidupan kami sering berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, bahkan banyak penderitaan, bahkan kadang terhempas oleh karena kuatnya arus yang datang menimpa kami. Namun Tuhan, Engkau mengajar kami dan mendidik kami saat ini. Engkau mengatakan bahwa penderitaan itu sebagai ujian iman yang harus kami lalui. Dan akhirnya kami menjadi orang yang terlatih, tangguh menghadapi apapun kesulitan dalam hidup kami ini. Kami mau memikul salib yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kami akan memperoleh kebahagiaan kekal, hidup kekal selama-lamanya. Jangan biarkan kami Tuhan di dalam pahitnya kehidupan sehingga meninggalkan Engkau, menghujat Engkau. Dan juga Tuhan, hari ini Engkau mengajar kami betapa berharganya sanak saudara dan famili dan juga sahabat-sahabat. Biarlah kami tetap menjalin persaudaraan, persahabatan yang baik. Sekalipun di antara sahabat kami ada kadang yang tidak benar di dalam memberikan dukungan kepada kami, namun kami berdoa bagi mereka, tidak mengutuki mereka, tidak menghujat mereka, namun kami membawa mereka di dalam doa-doa yang tulus. Dan akhirnya Tuhan, kami mengenalkan kebenaran sejati, dan semua lidah mengaku Engkaulah Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyambut firman Tuhan dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung nyanyian kita nomor 752 ayat 1. Oh
dari kesusahan, kesakitan karena penyakit, susahnya mata pencaharian, dan berbagai kesulitan hidup yang lain. Bisa saja orang-orang mempengaruhi kita dengan berbagai cara supaya kita jatuh. Tetapi tetaplah setia dan pegang kuat Tuhan kita. Sebab Tuhan bisa saja memperbolehkan kita mengalami penderitaan itu supaya nyata pekerjaan Tuhan dalam hidup kita dan kita berkemenangan sampai akhir. Firman Tuhan berkata, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Karena itu, bertahanlah sampai akhir, supaya kita diselamatkan dan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini dan di dalam kehidupan yang kekal." Ya Tuhan Allah, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, supaya kami bertahan sampai akhir. Pergilah ke tengah-tengah dunia ini, kepada keluargamu, gereja, dan negara, untuk melakukan perintah Tuhan. Kerjakanlah pekerjaan yang mendatangkan kebaikan kepada semua. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas.